Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya nak di pembelajaran kimia. Nah, sebelumnya saya tadi tidak tahu ya kalau les pertama ini saya maju ya jadi les pertama. Seharusnya kan saya les ketiga ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang soal-soal UN dan SBMPTN tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Ya, kita akan melakukan review soal-soal penyetaraan reaksi redoks, yaitu berikut indikatornya, yaitu ada soal UN dan soal SBMPTN-nya. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, katanya dalam larutan basa, gas klor mengalami reaksi disproporsionasi sebagai berikut. Nah, jumlah mol elektron yang terlibat dalam setiap 3 mol Cl2 adalah, nah, ini ada reaksinya. Sebenarnya, nak, reaksi ini sudah setara. Namun, kita tidak tahu berapa elektron yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, untuk mengetahui jumlah elektron yang terlibat, nah, lebih tepatnya kita menggunakan metode penyetaraan redoks, yaitu metode apa, nak? Kalau yang ditanya adalah mol elektron. Metode apa yang paling tepat kita gunakan? Dan di sini katanya reaksinya disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi itu reaksi apa, nak? Reaksi 1 menjadi 2. Nah, kalau ada kata disproporsionasi, kemudian yang ditanyakan adalah mol elektron, maka metode penyetaraan redoks yang paling tepat kalian gunakan adalah metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Itu ya, itu kata kuncinya. Nah, sekarang metode setengah reaksi berarti kita pisah dulu reaksinya. Nah, lihat, OH di sini menyatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi dalam suasana basa atau larutan basa. Nah, sehingga yang mengalami perubahan biloks pasti siapa? Si Cl2, ya karena Cl2 pertama menjadi siapa Cl2? Menjadi ClO3-. Kemudian Cl2 menjadi Cl-. Maka kita buat di sini menjadi ClO3 negatif. Kemudian Cl2 menjadi Cl negatif. Nah, katanya di sini dia dalam suasana basa. Namun, kita buat dulu dia dalam suasana asam, kemudian nanti kita basakan. Nah, setelah kita pisahkan seperti ini, maka kita setarakan atom-atom yang selain O dan H. Maka di sini ada Cl. Cl di kiri jumlahnya 2. Cl di kanan jumlahnya 1. Agar setara kita apakan? Kita kali koefisien, maka di sini koefisiennya 2, gitu ya nak ya. Nah, setelah itu kita setarakan jumlah atom O. Ingat, ini kita asamkan dulu, ini asam dulu. Nah, menyetarakan jumlah atom O dalam suasana asam, kita tambahkan H2O, di mana? Di kiri atau di kanan? Di kiri. Iya, di kiri. Berapa, nak? Oh, 6 ya. Kan ada 6 O-nya, selisihnya ada 6. Di sini 0, di sini 6. Maka kita tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Ada di sebelah kiri. Nah, setelah O-nya setara, kita setarakan jumlah atom H. Dalam suasana asam, menyetarakan jumlah atom H, kita tambahkan H positif. Di mana, nak? Di kiri atau di kanan? Kanan. Ya, berapa? 6, Mem. Yakin? Lihat dulu, nak. Ada berapa jumlah atom H di kiri? 12. Iya, 12. Ingat, koefisien harus kalian kalikan dengan indeks. Maka kita tambahkan 12H positif di kanan. Nah, setelah itu kita setarakan muatan dengan menambahkan sejumlah elektron. Nah, muatan di kiri 0, muatan di kanan berapa, nak? 10. Ya, positif 10. Kita tambahkan elektron di ruas kanan, di tempat yang lebih positif, sebanyak 10 elektron. Ya kan? Jadi masing-masing kiri dan kanan sekarang muatannya sama. Nah, sekarang reaksi yang kedua,
Nah, di sini tidak ada O dan tidak ada H, maka langsung kita setarakan atomnya di sini kali 2. Nah, setelah itu kita apain lagi, Nak, kalau begini? Kita setarakan muatan. Gimana cara menyetarakan muatannya? Di kiri tambah 1 elektron. Yakin, lihat dulu. Tambah 2 elektron. Iya, pintar. Ditambah 2 elektron. Lihat, nah ini. Indeksnya, koefisiennya 2 kali minus 1, minus 2. Oke? Setelah itu kita apakan, Nak? Kita eliminasikan elektronnya. Iya, di atas kita kali 1, di bawah kita kali 5. 5. Pintar. Kita cari KPK-nya ya. Nah, setelah itu kita buat Cl2. 1 Cl2 kali 5. 1 tambah 5, 6 ya. 6 Cl2 ditambah 6 H2O ditambah 10 elektron menghasilkan 2 ClO3 negatif ditambah 10 Cl min ditambah 12 H positif ditambah 10 elektron. Nah, masih bisa kita sederhanakan atau tidak, Nak? Masih ya? Lihat angkanya 6, 6, 10. Kita bagi dengan 2. Maka reaksinya menjadi 3 Cl2 ditambah 6 H3 maksud saya 3 H2O ditambah 5 elektron menghasilkan ClO3 negatif ditambah 5 Cl min ditambah 6 H positif ditambah 5 elektron. Nah, ini masih dalam suasana asam. Di sini larutannya dalam suasana basa. Sudah saya kasih tahu ya, Nak, cara membasahkannya gimana caranya? Gimana cara membasahkan reaksi ini, Nak? Nah, cara membasahkannya, kita tambahkan OH negatif di ruas kiri dan ruas kanan sebanyak H positif yang ada. Nah, karena H positif yang ada 6, maka di sini kita tambahkan 6 OH min di kiri dan di kanan. Sehingga reaksinya menjadi ini. Ini ditambah lagi, ditambah 6 OH negatif. Di sini juga kita tambah, ditambah 6 OH negatif. Nah, 6 H positif ditambah 6 OH min. Itu jadi siapa, Nak? H2O. Iya, benar. 6 H2O. Oke. Sekarang ada yang bisa kita eliminasi? Ada ya? Ini H2O di 3. Habis. Maka di sini sisa berapa? 3. 3. Kemudian ada lagi yang bisa habis? Tidak ya? Maka reaksi utuhnya menjadi 3 Cl2 ditambah 6 OH min ditambah 5 elektron menghasilkan ClO3 min ditambah 5 Cl min ditambah 3 H2O ditambah 5 elektron. Nah, yang ditanya mol elektron, yang diketahui adalah mol Cl2. Katanya Cl2-nya di sini 3 mol. Maka berapa mol elektronnya, Nak? Gimana caranya mencari mol elektron? Mol elektron sama dengan berapa? Gimana caranya mencari mol elektron yang ini? Dari perbandingan koefisien. Yuk, berapa mol elektronnya? 5. 5/3. Pinter, dibagi 3 dikali 3. Iya, dikali 3 mol. Caranya mol koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Maka hasilnya adalah 5. Oke, bisa ya? Lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nah, katanya gas klor dioksida dalam larutan NaOH. Nah, NaOH ini larutan apa? Asam atau basa? Basa. Iya, basa. Sehingga pasti dia suasananya basa. Dapat menghasilkan garam natrium klorat. Nah, natrium klorat dan natrium klorid. Nah, ini klorat, ini klorid. Sesuai reaksi berikut katanya. Oke, yang ditanya juga mol elektron. Reaksinya juga disproporsionasi. Otomatis dia kita pakai metode ion elektron ya. Atau metode setengah reaksi. Nah, karena di sini reaksinya senyawanya masih dalam bentuk senyawa,
maka kita ionkan terlebih dahulu. Karena kan ion elektron harus pakai ini ya, harus dia dalam bentuk ion. NaClO3 atau natrium klorat. Nah, apa ionisasinya, Nak? Na positif. Lihat, Na kan golongan 1, Na positif. Maka ClO3-nya berapa muatannya? Min 1. Iya, min 1. Benar. Oke, kemudian natrium klorid. Na plus ditambah ClO3 negatif. Nah, lihat. Kita punya ClO2. Kita punya di sini NaClO3. Pasti ya, kan sama nih, Nak. Pasti ini yang mengalami. Karena ini kan menyatakan suasana. Maka yang mengalami perubahan itu ClO2 menjadi NaClO3. Gitu ya, menjadi NaClO2. Maka kita tulis ulang. ClO2 menjadi ClO3-. Kita buat ionnya aja biar mudah ya. Kemudian ClO2 menjadi ClO2 negatif. Ini 2 ya maksud saya, Nak. Mem. Oke. Iya 2. Iya 2. Kenapa, Daeng? Itu seharusnya 2 tadi, Mem. Oh iya, oke, thank you. Nah, kebetulan jumlah atom selain O dan H sudah setara ya, Nak ya. Sudah sama-sama 1, sehingga kita masuk ke step berikutnya. Apa step berikutnya? Kita setarakan apa, Nak? Setelah atomnya sudah setara, kecuali O dan H, kita setarakan atom O. Atom O. Nah, ini langsung saja kita buat dia dalam metode basah. Oke. Karena dia dalam suasana basah, untuk menyetarakan atom O, kita tambahkan H2O di mana? Di kiri atau di kanan untuk reaksi yang pertama? Di kiri. Yakin? Di kanan, Mem. Iya, di kanan. Ingat ya, Nak, dalam suasana basah, untuk menyetarakan atom O, kita tambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Sejumlah O selisihnya. Nah, ini 2, ini 3. Selisihnya 1. Mana ruas yang lebih besar O-nya? Di kanan. Maka kita tambahkan 1 H2O di kanan. Jangan lupa ya. Nah, kemudian kita setarakan H dengan menambahkan OH negatif. Nah, OH negatif di mana? Di kiri atau di kanan? Kiri, Mem. Di kiri. Berapa, Nak? 2, Mem. Iya, 2. Sejumlah selisih H ya. OH negatif. Nah, sekarang kita setarakan muatan. Oke, muatannya, untuk menyetarakan muatan kita tambah elektron. Di mana kita buat elektronnya? Di kiri atau di kanan? Kanan, Mem. Di kanan. Berapa, Nak? 1 Mem. Pinter. 1 elektron. Karena di sini minus 2, di sini minus 1. Kita buat di sini 1 elektron. Oke, lanjut. Nah, kebetulan ini O-nya juga sudah setara. Maka tinggal kita setarakan muatan ya. Ini muatannya minus 1. Maka di mana kita setarakan muatannya? Di mana kita tambah elektron? Di kiri 1 elektron. Kiri. 1 elektron di kiri. Oke, kebetulan elektronnya juga sudah setara. Langsung saja kita buat ClO2 tambah ClO2. Maka 2 ClO2 ditambah 2 OH- ditambah elektron menghasilkan ClO3- ditambah ClO2- ditambah H2O ditambah elektron. Nah, ini bisa kalian ubah. OH- tadi siapa? NaOH. 2 NaOH. ClO3- tadi siapa? NaClO3. ClO-, O2- itu NaClO2. Nah, yang diketahui mol dari siapa, Nak? Yang diketahui mol siapa? ClO2. Oke, ClO2. Berapa mol? 2 mol. Yang ditanya adalah mol elektron. Berarti berapa mol elektronnya, Nak? 1, Mem. Iya, pintar. 1 mol elektron. Jawabannya ayam. Oke, lanjut. Nah, diketahui reaksi disproporsionasi, ada reaksinya, kemudian yang ditanya juga mol elektron. Nah, kalau begini, reaksi yang kita pisah, reaksi apa, Nak? Apa jadi apa? Bisa menjadi 2. Reaksi ini bisa jadi 2. Yuk. Ayo, silakan. MnO2 menjadi
3 3 MN. Nggak usah buat tiganya dulu, nakku. MN2 Iya, Mn2 positif. Kemudian apa lagi? MnO2 Pinter menjadi MnO4 min. pinter. MnO4 min. Nah, MnO2 apa namanya? Ayo, MnO2 apa namanya? Nama senyawanya? manganat. Salah, manganat ini nakku. MnO4 ion manganat, permanganat pun, permanganat. MnO2 itu namanya mangan 4 oksida. Oke, buka lagi pelajaran kelas 1 kalian. Nah, katanya dia mengalami reaksi disproporsionasi. Kalau saya tanya, ini suasananya apa, nak? Asam atau basa? Asam. Iya, karena ada H positif. Bagus. Nah, sekarang kita setarakan atom Mn-nya. Kebetulan sudah setara. Kemudian kita setarakan jumlah atom O. Gimana cara menyetarakan atom O-nya pada reaksi yang pertama? Kita tambahkan apa? H2O. di ruas Di mana? kanan. Di kiri atau di kanan? Kanan. Berapa, nak? 2 Pintar. 2H2O. Kemudian kita setarakan atom H. Kita tambahkan H plus di mana? Di kiri, Mem. Di kiri berapa? 4. Pintar. 4H plus. Oke, setarakan muatannya. Gimana caranya? Ditambahkan Ayo, 2 Ainil. elektron di kiri di kanan. Di kiri ditambah berapa, nak? 2 elektron, Ditambah Mem. 2 elektron. Pintar. 2 elektron. Oke, sekarang kita ke reaksi yang kedua. Oksigen. Setarakan. Tambahkan H2O di mana? Sebelah kiri. Berapa? 2 Oke, 2H2O. Ditambahkan lagi apa? 4H plus di sebelah kanan. Oke, ditambahkan lagi 4H positif di sebelah kanan. Oke, elektron kita tambahkan di mana? Kanan, Mem. 3. Berapa? Oke, pintar. 3 elektron. Nah, kita cari KPK-nya. Maka di sini kali 3, di sini kali 2. Maka reaksinya menjadi apa? 3 tambah 2, 5 MnO2 ditambah 4H2O ditambah 12H plus ditambah 6 elektron menghasilkan 3 Mn2 plus ditambah 2 MnO4 min ditambah 6H2O ditambah 8H plus ditambah 6 elektron. Ada yang bisa dieliminasi, nak? Siapa yang bisa dieliminasi, sayang? Siapa, nak? 4 apa? H2O ya? H2. Ini menjadi berapa? 2. Ini menjadi berapa? Ini habis. Ini sisa berapa? 4, Mem. Oke. Nah, hasil akhirnya menjadi 5 MnO2 ditambah 4H plus ditambah 6 elektron menghasilkan 3 Mn2 plus ditambah 2 MnO4 min ditambah 2H2O ditambah 6 elektron. Mol siapa yang ditanya? Mol siapa yang diketahui? Yang diketahui siapa, nak? Molnya? MnO2. Iya, 2,5 mol. Maka berapa nih mol elektronnya? 6/5 dikali 2,5. Ini dengan ini, 2. Maka 6/2, 3 mol. Bisa ya? Lanjut. Nah, katanya hidrogen peroksida dipanaskan. Nah, dan terurai menurut persamaan reaksi berikut katanya. Nah, jumlah mol elektron juga yang terlibat. Nah, lihat. Bagaimana nih? Pasti ya kita pisahkan jadi 2 ya. H2O2 pasti nih menjadi H2O. Kemudian H2O2 menjadi O2. Nah, siapa ini atom yang mengalami perubahan, nak, kalau kayak gini? H atau O? Masih ingat nggak? Ini konsep dasar redoks. Ini namanya apa, nak? H2O2, nak. Senyawa apa namanya H2O2? Senyawa peroksida. Nah, kalau di dalam senyawa biasa, biloks O-2, kalau di dalam peroksida, berapa biloks oksigen, nak? Ayo, lupa.
Berapa biologs oksigen dalam peroksida? Minus minus 1. Kalau lupa gini aja, nah. H itu kan plus 1 kali 2. Plus 2 kan? Maka O-nya agar 0 berapa? Minus 2. Minus 2 bagi 2, makanya oksigen dalam peroksida itu minus 1. Jangan lupa ya. Nah, otomatis kita setarakan dulu jumlah atom O, karena O yang mengalami perubahan. Nah, O di kiri 2, di kanan 1. Maka di sini kita kali 2. Oke, di sini kebetulan sudah setara. Kemudian kita setarakan atom H. Nah, lihat, H2O2. Dalam suasana asam ya. Maka kita tambahkan hanya di mana? Di sini ya, Nak. Ditambah 4H positif. Setarakan elektronnya. Maka di sini ditambah berapa? Ditambah berapa elektronnya? 4 Kalau di sini 4 elektron. positif, 4 elektron. Oke, kemudian di sini kita gimana, Nak? Tulisannya nggak jelas. Oh, nggak Warnanya- jelas ya kalau kuning ya? Iya, Bu. Oke, saya ganti ya, Nak. Kirain saya jelas. Oh, terhapus semua. Oke, saya ulangin ya. H2O2 menjadi H2O. Oke, di sini kita kali 2 tadi ya. Nah, kemudian kita setarakan hanya. Hanya di sini 2, di sini 4. Maka kita tambahkan H plus berapa? 2 ya, Nak ya? 2H positif. 4 kan sekarang? Kemudian berapa muatannya? Kita setarakan. Tambahkan elektronnya. 2 elektron. 2 elektron. Bagus. Ini H-nya 2, di sini 0. Maka di sini kita tambah juga 2H+. Di sini kita tambah 2 elektron. Kebetulan sudah sama elektronnya. Maka langsung saja H2O2 tambah H2O2, 2H2O2 ditambah 2H+, tambah 2 elektron, menghasilkan 2H2O, ditambah O2, tambah 2H+, tambah 2 elektron. Ada yang bisa kita tiadakan? 2H+. H+ habis. Nah, yang diketahui mol hidrogen. Mol hidrogen. Hidrogen apa tuh? Nggak nampak kelihatan. Hidrogen peroksida ya? Iya, Mem. Ya. Iya, Mem. Hidrogen peroksida yang ini karena katanya 0,2 mol. Berarti berapa elektronnya, Nak, molnya? 2. Sama 0,2 mol. Jawabannya bola. Lanjut. Nah, tipe soalnya rata-rata begini, autoredox. Nah, lihat. Jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, sama. Nah, yuk pisahkan yuk reaksinya, Nak. Cl2 menjadi Cl2 menjadi Cl-. Cl-. Kemudian Cl2 menjadi Cl-O-. oke, ClO negatif. Nah, katanya dia dalam suasana apa ini? Lihat ada OH-, berarti suasana basa. Oke, bagus. Kita setarakan dulu atom kecuali O dan H. Maka ini kali 2. Ini kali 2. Ini tidak ada O dan H. Langsung samakan muatannya. Ditambahkan di sini 2 elektron. Nah, sekarang reaksi yang kedua. Kita setarakan atom O. Gimana caranya, Nak? Gimana kita tambahkan H2O dalam suasana basah? Di kiri. Di kiri atau kanan? Ada 2 jawaban yang Mem. di kanan. Berapa? 2, Mem. Iya, 2H2O. Sekarang kita setarakan atom H dengan menambahkan OH- di kiri. Sejumlah H. Berapa, Nak, OH-nya? 4, Mem. Iya, 4 OH negatif. Setarakan muatannya. Gimana kita tambah elektron? Di kanan, Mem. Iya, berapa, Uni? 2 elektron. Iya, kebetulan sudah sama elektronnya. Langsung kita jumlah. 2 Cl2 ditambah 4 OH- ditambah 2 elektron, menghasilkan 2 Cl- ditambah 2 ClO- ditambah 2 H2O ditambah 2 elektron. Masih ada bisa kita sederhanakan, Nak, reaksinya? Nggak ada. Yakin? Lihat dulu angkanya. 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2. Bagi 2. Iya, bagi 2. Cl2 ditambah 2 OH- ditambah elektron, menghasilkan Cl- ditambah ClO- ditambah H2O ditambah elektron. Nah, yang diketahui mol siapa? Yang diketahui Cl2 ya. Nah, kita cari dulu molnya. Mol Cl2, apa rumusnya, Nak?
Jika yang diketahui gram dengan mr, mencari mol. Apa rumus mol? Gram per Iya, Gram gram per per mr. mr. Gramnya 7,1, mr-nya 71. Berapa mol itu? 0,1 mol. Cl2-nya 0,1 mol. Berarti berapa mol elektronnya, Nak? 1. 1? 0,1, Mem. Iya, 0,1 mol. 1 itu koefisiennya, Nak. Karena koefisiennya sama-sama 1, sehingga molnya juga sama. Itu ya, sama-sama 0,1 mol. Lanjut. Nah, ini tipe soal UN ya. Kata pertanyaannya, spesies yang merupakan oksidator dari persamaan reaksi tersebut adalah. Nah, yang ditanya adalah oksidator. Nah, oksidator itu spesies yang mengalami reaksi apa? Nah, reduksi atau oksidasi? reduksi. Iya. Maka yang ditanya adalah spesies yang mengalami reaksi reduksi. Lihat di sini. Kalau kalian ketemu reaksi seperti ini, ingat ya, yang mengalami perubahan biloks, ini catatannya, Nak ya. Yang mengalami perubahan biloks itu umumnya adalah logam transisi. Kalau kalian tidak hafal logam transisi itu siapa aja, berarti selain logam 1A, 2A. 1A, 2A kan itu famous ya logamnya. Ada libur, naik, kuda, Rabu, Kamis, free. Kemudian golongan 2A ada beli, BE, MG, itu ya, beli, mangga, CA. Nah, logam transisi selebihnya. Nah, kemudian yang mengalami perubahan biloks juga itu adalah unsur bebas. Jadi unsur bebas itu pasti mengalami perubahan biloks. Nah, berarti kita lihat di sini, di reaksi itu. Siapa unsur bebas di reaksi itu, Nak? Ayo, siapa unsur bebas di reaksi yang kita punya? I2 kan, Nak? I2 kan? Maka I2 pasti mengalami perubahan. I2 ada di kanan. Oke, kita cari yang ada I. I di kiri. Ada siapa? 2NA. Iya, 2 ini. Maka ini juga mengalami perubahan. Nah, kemudian di kanan, di kiri ada H2SO4. H2SO4 itu hanya menyatakan dia bersuasana asam. Maka ini tidak mungkin mengalami perubahan. Logam transisi yang mana? Ada Mn di sini. Mn mengalami perubahan. Nah, maka ini Mn di kanan ada siapa? Ini. Makanya yang mengalami perubahan hanya keempat atom ini. Yuk kita tulis ulang. MnO2 menghasilkan MnSO4. NaI menghasilkan I2. Nah, berapa biloks Mn dalam MnO2? Plus 4, Man. Plus 4. Berapa biloks Mn dalam MnSO4? Tahu ya, ini minus 2 kali 2 minus 4. Plus 2, benar ya? Karena SO4 di sini minus 2. Nah, plus 4 menjadi plus 2. Itu reaksi apa namanya, Nak? Reduksi. Reduksi. Nah, pertanyaannya adalah oksidator. Berarti siapa oksidatornya, Nak? MnO2. Oke, MnO2. Jawabannya apa? A, ayam. MnO2 karena mengalami penurunan biloks. Bisa untuk soal yang ini? Bisa. Lanjut. Nah, kemudian nih soal yang berikutnya adalah soal disproporsionasi juga. Namun ini tipe soalnya bukan opsi A sampai E, melainkan opsinya 1, 2, 3, 4. Sudah tahu cara menjawab soal tipe seperti ini, Nak? Tahu, Mem. Iya. Udah tahu ya, berarti nggak usah saya jelaskan lagi ya. 1, 2, 3, jawabannya adalah ayam. Kemudian 1, 3 jawabannya bola. Kalau C jawabannya apa? 2 dan Iya, pinter. Kalau D jawabannya apa? 4 saja. Oke, kalau E 1, 2, 3, 4. Pinter ya. Nah, jadi di sini ada tips untuk menjawab soal seperti ini. Caranya sudah pernah saya kasih tahu? Cek 1, kemudian cek. Oke. Cek nomor 1. Kalau nomor 1 benar, pasti nomor 3 benar. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek nomor 2. Kalau nomor 2 salah, maka nomor 4 tidak usah lagi kalian cari. Pasti jawabannya bola. Nah, kalau nomor 2 benar, harus kalian cek nomor 4.
Udah tahu ya berarti tipsnya. Oke, langsung kita jawab soal ini. Katanya soalnya disproporsionasi. Kalau seperti ini benar nggak disproporsionasi, nak? I2 menjadi HiO3 menjadi HI. Disproporsionasi? Iya kan? Tengok, I2 kan 0. I dalam HiO3 berapa itu? I2. Kemudian di sini HiO3. Berapa I dalam HiO3? Biloxnya? Plus 5. Plus 5. Oke, kemudian HI. Berapa I dalam HI biloxnya? Minus? Minus 1. Iya. Maka lihat, oh menjadi plus 5, menjadi minus 1. Disproporsionasi kan, nak? Nah, kita cek lagi, lihat. MnO4 menjadi MnO2 menjadi MnO4-. Nomor 3 pasti benar ya, nak? Disproporsionasi? Iya ya, nak ya? Ini pasti disproporsionasi, kalian cek nanti. Kemudian karena 1, 2, 3 benar, cek nomor 4. Lihat, SnCl4 menjadi SnCl2. HI menjadi I2. Disproporsionasi? Enggak. Tidak, itu reaksi redoks biasa. 1, 2, 3, maka jawabannya ayam. Oke, kemudian yang terakhir ya nih. Reaksi klorin membentuk klorida, zat yang mengalami reaksi autoredoks berserta perubahan biloxnya. Yuk, kalau reaksinya seperti ini, siapa yang mengalami perubahan? Ini menyatakan dia suasananya basah, pasti si Cl2 ya, nak. Cl2 menjadi siapa? NaCl menjadi siapa lagi? NaClO. Cl2 biloxnya berapa, nak? 0. 0. Nah, Cl dalam NaCl berapa biloxnya? Min 1. Cl dalam NaClO berapa biloxnya, nak? Plus 1 minus 2. Maka berapa Cl? Plus 1. Plus 1. Maka yang mengalami autoredoks adalah Cl2. Dari 0 menjadi minus 1 dan plus 1. Jawabannya entok. Oke, sudah selesai penjelasan saya pada hari ini tentang soal-soal SBMPTN dan UN-nya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau gitu saya ucapkan yang sudah bergabung hari ini. Nah, kita sama-sama berdoa. Semoga kita diberi kesehatan ya, nak ya, agar pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Nah, kemudian nanti kita kan sebentar lagi akan ujian ya, ujian mid semester ya. Nah, jadi materi kita itu nanti sampai sel volta dan korosi. Jadi kita ada satu materi lagi tentang sel volta dan korosi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa akses kuisnya ya, nak ya, psikologi. Untuk laporan bulanan nilai-nilai bulan ini itu sampai kuis kedua bab 2. Ya, nak, itu tentang penyetaraan redoks metode ion elektron. Yang nilainya masih kosong, saya harap segera melengkapinya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.